Halo semua, balik lagi di channel Salva Irin. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jadi guys, di sini aku lagi siap-siap tuh. Ini udah aku siapin terigu ya. Mau bikin cilok bumbu. Nanti lihat hasilnya di akhir ya guys, dan berhasil. Gak nyangka kalau misalnya bahkan berhasil gitu loh. Oke, di sini aku kan udah masukin air itu di dalam teflon. Itu aku pakai teflon ya. Terus tadi aku masukin terigunya itu 10 sendok. Dan tadi ada masako, ada ladaku, sama bawang putih bubuk. Jadi guys, sebenarnya kan mau pakai bawang putih ya, aku geprek sendiri, tapi di tukang sayurnya nggak ada. Jadi oke lah, aku pakai itu bawang putih bubuk. Bawang putih bubuk ya, jadi kita pakai sama aja kok. Oh ya, terus aku udah siapin juga di sini daun bawang ya. Ini aku lagi potong kecil-kecil. Ini airnya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Terus ada gula juga, gulanya setengah sendok teh. Oke, udah aku masukin untuk daun bawangnya. Tadi sebelum kita hidupin kompornya, sebelum kita masak, itu bumbu-bumbunya kita masukin dulu, terus aduk sedikit, baru deh dimasak dengan api kecil aja ya. Oke, di sini itu sambil harus diaduk-aduk ya, jangan sampai ngegumpel kalau misalnya nggak diaduk-aduk. Itu udah mateng, sampai adonannya itu kayak apa ya, padat lah, dia padat tuh. Ini udah jadi ya. Ini mau aku ulenin pakai sagu. Di sini aku pakai sagu tani ya guys. Sagu taninya itu kayaknya lebih banyak deh, enggak 10/10 pokoknya. Jadi tuh aku masukin lagi sampai dia tuh bisa dibentuk gitu loh adonannya. Ini masih aku ulenin ya. Tambah lagi untuk sagunya, tambah terus, tapi jangan banyak-banyak. Jadi itu kita pakainya sedikit-sedikit dulu aja, biar nggak berlebihan ya. Lumayan capek ini loh ngaduk kayak gini. Ini masih aku pakai sagu terus dan lama sih, karena menurut tuh aku pikir udah jadi, ternyata belum, dia masih lengket. Jadi ku tambahi lagi, harus benar-benar sampai bisa dibentuk ya. Oke guys, di sini nanti ada yang recokin aku, adik aku itu ikut-ikut mau ikut ngaduk-ngaduk juga. Jadi kalau untuk sagu sih ya itu bisa pakai apa aja ya. Makanya di sini aku pakai sagu tani. Karena ini untuk bahan sagunya itu yang ada di rumah aja sih, aku udah nggak beli lagi. Itu aku makanya masih takut-takut, padahal tuh masih banyak banget, karena belum nyampe bahannya itu belum terulen nih gitu loh. Jadi masih aku pakai sedikit karena aku takut gagal. Jadi sedikit deh. Lama banget kan? Iya, capek loh tanganku ini anjoy. Nih guys tuh. Dikit banget emang pakainya. Harusnya kan karena masih lengket ya, harusnya kan banyak aja gitu ya dituang ya. Sampai akhirnya tetehku yang bantuin buat nuangin sagunya itu, karena kayak dia pikir lama banget sih gitu. Jadi tuh dia pakai banyak-banyak sampai si sagunya itu yang tadinya setengah, masih ada setengah loh tuh sagu, tapi sampai habis. Apa karena terigu aku kebanyakan, aku nggak tahu ya.
Mungkin menurutku juga 10 sendok itu kebanyakan sih. Jadi kalau misalnya kalian buat makan itu 5 sendok aja udah cukup ya guys. Ini masih aku uleni terus sampai dia benar-benar bisa kebentuk. Tuh guys, udah datang pengrecok aku. Jadi dia ini selalu ikut-ikut kalau misalnya aku lagi masak tuh. Dia mau bantuin aku buat ngaduk-ngaduk bahannya ini loh. Ya nggak apa-apa lah. Hitung-hitung ngeberantakin. Bukannya ngebantuin tapi ngeberantakin nggak tuh. Karena di sini tuh masih lama banget. Jadi aku nggak sempet ya kayak buat pas udah jadi terus aku bulat-bulatin gitu, aku nggak sempet buat videoin. Dan ini udah jadi tuh, yang tadi udah aku rebus dulu sampai akhirnya semuanya. Kalau misalnya udah pada ngapung itu kalian angkat ya, berarti udah mateng. Karena di sini kita mau masak lagi juga. Ini aku udah siapin untuk bumbu kacangnya, terus aku udah pakein kecap. Oh ya, kalau yang mau pedas, yang suka pedas itu bisa ditambahin lagi ya, pakai cabe apapun itu. Jadi aku di sini juga karena bumbu kacangnya itu terlalu kental banget, jadi aku tambahin sedikit air, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Tadi kalian lihat kan ada airnya. Iya, aku pakein air tapi sedikit ya, enggak banyak. Oke, di sini kita udah masak itu bumbunya sama kecapnya. Oh ya, tadi kecapnya segitu aku kurang, jadi aku tambahin lagi sebenarnya. Ini aku masaknya sampai nunggu dia agak agak mendidih sedikit sambil kita aduk-aduk, takutnya dia ngekering terus jadinya malah gosong deng. Jadi harus diaduk-aduk ya. Oh ya, itu tadi udah ada ciloknya di tempat lain, lalu kita masukin. Jadi nggak sampai mendidih banget sih, agak panas sedikit gitu. Kita masak lagi sampai dia benar-benar ngeresap ke dalam ciloknya. Itu benar-benar ngeresap sih guys, jadi ciloknya itu langsung kayak kegumpul sama bumbunya gitu loh. Ini kan kalian lihat cair ya, tapi nanti itu dia langsung ini padet banget. Dan ini aku ngebuletin ciloknya gede-gede banget, jadi sesuai sama selera lah ya, ukurannya itu sesuka kalian. Gampang, praktis banget buat cemilan di rumah, cocok banget yang nggak mau kemana-mana, yang suka masak juga. Cus deh, cobain ini resepnya tuh udah jadi Tara. Iya, enak banget loh kita makan panas-panas ini. Cobain ya guys, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih yang udah nonton.